Salam, perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan secara sederhana kertas kerja SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun 2025 dengan status kewajiban perpajakan suami dan istri memilih terpisah, bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap satu pemberi kerja. Sebelumnya, dengan data bukti potong 1721A1 dari pihak suami dan istri telah dirangkum secara sederhana seperti pada contoh. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengisian pada lampiran 4B, penghitungan pajak penghasilan terutang, wajib pajak, dan suami istri. Selain itu, lampiran yang wajib pajak isi adalah 1 di lampiran 1, halaman 1, halaman 2, dan halaman 3 yang dimulai dari huruf A, harta pada akhir tahun pajak, hingga huruf B, hutang pada akhir tahun pajak. Lalu lanjut pada huruf C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Huruf D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dan yang terakhir adalah huruf E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Pada kertas kerja Excel bagian induk halaman 1, kami mulai pada kolom tahun pajak atau bagian tahun pajak, centang tahun pajak, dan isikan angka 2025. Kolom periode bulan mulai isi dengan angka 01 sampai dengan bulan akhir dengan angka 12. Kolom status centang kotak normal, kolom sumber penghasilan centang pekerjaan. Kolom metode pembukuan pilih dengan centangan kotak pencatatan. Bagian A, identitas wajib pajak. Nomor 1, NIK atau NPWP, isikan dengan 16 digit atau angka identitas Anda. Nomor 2, nama, isikan nama lengkap sesuai dengan data perpajakan. Nomor 3, jenis ID, centang KTP. Nomor 4, nomor ID, isikan 16 digit, angka nomor induk kependudukan. Nomor 5, nomor telepon, isikan nomor telepon, handphone atau selular. Nomor 6, email, isikan alamat email aktif yang sesuai dengan profil data perpajakan. Nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri, centang memilih terpisah. Nomor 8, NIK atau NPWP suami atau istri. Jika di sisi suami, maka yang diisi adalah NIK istri. Bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nomor 1, huruf A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Centang kotak ya. Lalu lampiran 1 bagian D akan aktif pada sistem konsep SPT tahunan Cortex. Namun pada kertas kerja Excel ini diisi secara manual. Contoh seperti ini. Nomor 1 huruf B angka 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Centang kotak tidak. Perhatikan pada uraian adalah lanjut ke pertanyaan nomor 1C. Nomor 1 huruf C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih kotak tidak dengan mencentangnya. Nomor 1 huruf D. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Pilih kotak tidak dengan mencentangnya. Bagian C, perhitungan pajak penghasilan terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun yang merupakan perumusan dari penjumlahan nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nomor 3, kami pilih jawaban pada kotak tidak, karena tidak terdapat nilai kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang nilainya ada di penghitungan bukti potong A1. Nomor 4, penghasilan neto setelah dikurangi pengurang penghasilan neto yang diambil nilainya dari pengurangan nomor 2 dikurangkan nomor 3. Nomor 5, penghasilan tidak kena pajak diisi dengan angka 0 dikarenakan besaran PTKP telah digunakan pada lampiran dan dihitung dengan besaran PTKP suami dan istri. Nomor 6, penghasilan kena pajak merupakan pengurangan dari nomor 4 dengan nomor 5. Nomor 7, pajak penghasilan terutang. Ini yang perlu diperhatikan adalah nilai yang merupakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak pada lampiran 4.
Nomor 8, apakah terdapat pengurang pajak penghasilan terutang? Pada sesi ini, pilih kotak tidak. Nomor 9, pajak penghasilan terutang setelah pengurang pajak penghasilan terutang merupakan pengurangan dari angka 7 dengan angka 8. Bagian D, kredit pajak. Nomor 10A, apakah terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Pilih kotak ya dan dilanjutkan dengan mengisi lampiran 1 bagian E seperti ini. Nomor 10B, angsuran pajak penghasilan pasal 25. Jika Anda telah dan pernah menyetor pajak penghasilan pasal 25, maka sejumlah setoran kode jenis tersebut akan secara otomatis prefill atau terisi otomatis pada kolomnya. Contoh saat ini adalah belum pernah menyetor, jadi diisi dengan angka 0. Nomor 10C, STP, surat tagihan pajak penghasilan pasal 25, diisi jika ada. Nomor 10D, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan pajak penghasilan kredit luar negeri yang telah dikreditkan? Kondisi contoh data adalah tidak ada. Bagian E, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar. Nomor 11A, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar, merupakan nilai yang diperoleh dari perumusan nomor 9 dikurangi 10A dikurangi 10B dikurangi 10C ditambah 10D. Nomor 11B, pilih kotak tidak karena tidak terdapat surat keputusan persetujuan. Nomor 11C, pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah nilai pajak penghasilan yang diperoleh dari pengurangan angka 11A dikurangkan dengan 11B. Bagian F, pembetulan. Nomor 12 tidak perlu diisi karena status SPT tahunan ini adalah normal. Bagian G, permohonan pengembalian pajak penghasilan lebih bayar. Jika dalam perhitungan adalah dengan status lebih bayar pajak penghasilan, maka Anda dapat memilih kotak dikembalikan melalui pemeriksaan atau kotak dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom nomor rekening, nama bank dan nama pemilik rekening. Perlu diperhatikan, data perbankan ini harus sesuai dengan yang telah terdata pada sistem Cortex. Jika belum ada, maka lakukan proses penambahan data pada submenu profil saya. Bagian H, angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nomor 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya? Pilih kotak ya dan secara otomatis akan tampil angka dengan perumusan yang telah disediakan. Nomor 13B dan nomor 13C centang kotak tidak. Bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nomor 14A, harta pada akhir tahun pajak merupakan salah satu lampiran yang wajib diisi. Tepatnya ada di lampiran 1 bagian A halaman 1 hingga halaman 3. Contoh telah kami sediakan dan dapat disesuaikan dengan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nomor 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jika ada, dapat diisi pada lampiran 1 bagian B. Contoh telah kami sediakan dan dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nomor 14C hingga nomor 14H dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bagian J, lampiran tambahan. Pada sesi kali ini kami memilih kotak tidak pada huruf A, B, C, dan E. Bagian K, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan skala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Pada bagian ini, Anda perlu memperhatikan dengan sesama agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan laporan SPT ini dinyatakan tidak lengkap oleh DJP. Pelengkap pada bagian K, pernyataan adalah penandatangan, pilih kotak wajib pajak, NIK atau NPWP, isikan dengan NIK wajib pajak orang pribadi. Nama lengkap, isikan dengan nama lengkap dan sesuai. Tanggal, bulan, tahun, ini diisi dengan saat dilaporkannya SPT tahunan. Kolom tanda tangan, ditandatangani jika pelaporan SPT tahunan dalam bentuk kertas, sedangkan secara elektronik akan menggunakan sertifikat digital atau kode otorisasi. Terima kasih.